smile, 'cause it's been a while. It's been like a whole day since I stopped so you could hold me. But this child awaits, strong in the faith. Lord, you are the refuge that I can't wait to get to, 'cause I can't let a day go, can't let a day go by without thanking you for the joy that you bring to my life. And there's something about the way your sun shines on my face. It's a love so true, I can never get enough of you. This feeling can't be wrong, I'm about to get my worship on. Take me away, it's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. When trouble seems to rain on my dreams, it's not a big deal. Let it wash all the bugs off my windshield, 'cause you're showing me that in you I'm free, and you're still the refuge that I've just got to get to. So I won't let a day go, won't let a day go by. So put the drop top down, turn it up, I'm ready to fly. And there's something about the way your sun shines on my face. It's a love so true, I can never get enough of you. This feeling can't be wrong, I'm about to get my worship on. Take me away, it's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. I've got no need to worry, I've got no room for doubt. No matter what's coming at me, you'll always be the beautiful I sing about. There ain't no limitations to your amazing grace, your amazing grace. And there's something about the way your love shines on my face. Oh no, I can never get enough of you. This feeling can't be wrong, I'm about to get my worship on. I'm gonna sing a brand new song. Yeah, I'm about to get my worship on. Take me away on this beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. Such a beautiful day. Yang tidak bisa bergabung dengan kita, maka bisa menonton kembali melalui hasil rekamannya. Oke, nah sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Mario. Saya saat ini menjabat sebagai asisten koordinator convention. Ya, tahun lalu saya adalah koordinatornya, tapi pada tahun ini dikarenakan saya udah dapat tugas yang baru ya sebagai Head of Finance, maka koordinator convention pada tahun ini dipercayakan kepada Miss Susan. Jadi nanti untuk presentasi kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh Miss Susan selaku koordinator convention yang baru. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam presentasi berkenaan tentang convention, saya ingin menampilkan sebuah video. Ya, ini adalah highlight akan convention pada tahun 2014 kemarin. Oke. As long as I'm breathing, I've got a reason to pray. Nah, ini athletics ya. Ada lari, pembalari, ada lompat jauh, sport, ada basket, ada futsal, ada futsal, ya, ada basket. Terus juga ada divisi platform. Yang ditampilkan ini adalah Connect Play. Connect Play itu kayak drama panggung ya.
Kemudian ada ventriloquism. reason to praise the Lord. Oh, my soul, Oke, terus ada divisi vokal dan musik. my soul. I won't be quiet. My God is Ini adalah instrumental ensemble. Ini combine ensemble atau mungkin nama gampangnya band. Come on, let me see that dance, put a Ini dance. tamborin ensemble. If you're grateful, come on. Hey, hey. Ini vokal ensemble. Kalau nggak salah waktu itu juara 1 vokal ensemble. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause Terus di cabang akademik ada you jazz. rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Ada juga checkers. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. You reign. Dan ini adalah baseball atau cerdas cermat ya bahasa Indonesia-nya. Nah untuk evening rally itu ada khotbah, ada present worship-nya. Nah ini lagi present worship. Kemudian di hari terakhir atau hari kelima tuh ditutup dengan award ceremony. Acara penutupan. Ya, tadi dari video tadi mungkin bisa ngebantu untuk bisa memperjelas apa yang akan disampaikan oleh Miss Susan. Jadi sekilas berkenaan tentang lomba-lomba dalam convention ya, tadi hanya highlights. Sebenarnya lombanya itu ada sangat banyak. Oke, saya tampilkan untuk PowerPoint pada malam hari ini. Hmm, Maaf ya Bapak Ibu, saya udah lama nggak pakai Zoom, jadi agak kagok. Oke. Apa layarnya sudah terlihat? Masih hitam, Mister. Oh, masih hitam. Ah, sudah, Mister. Iya, Oh, keluar lagi. oke, keluar lagi bentar ya. Mohon maaf, udah lama tidak menggunakan Zoom. Apakah terlihat layarnya? Dari Sip. saya terlihat, Mister. Oke, baik. Ya, Miss Susan, Ya, dipersilakan untuk waktunya. Silakan Miss Susan. thank you, Mister Mario. Selamat Mm-mm. malam, Bapak Ibu semuanya, dan guru-guru semuanya yang ada di Zoom meeting. Saya mau perkenalkan diri dulu, mungkin ada yang belum kenal ya. Nama saya Susan. Saya tahun ini dipercaya sebagai supervisor SMA di Racing Stars Kelapa Gading. Dan untuk tahun ini saya juga akan jadi PIC untuk convention. Karena Mr. Mario sudah dipindah tugaskan. Ya, jadi saya akan berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelasnya ya untuk convention ini dalam waktu yang singkat. Oke, untuk AC Student Convention ini mungkin masih banyak yang bertanya-tanya ya. Mungkin ada yang beberapa orang tua yang baru pertama kali ya anaknya mau ikut convention. Jadi AC Student Convention ini adalah slogannya Where else can one week last a lifetime gitu ya. Kenapa disebut begitu kita akan coba jelaskan lebih lanjut, Mr. Mario. Mungkin next. Oke, kalau bisa dilihat di sini. Di Sekolah Racing Stars Institute kita mengadopsi dua kurikulum ya, parents. Ada nasional kurikulum, ada juga AC curriculum ya. Nah, convention ini termasuk dalam program ACE curriculum. Jadi kita mengadakan convention setiap tahunnya, gitu. Suara saya jelas terdengar ya, by the Jelas, way, jelas, takutnya. jelas Miss Oh, Susan. jelas ya. Oke. Ya, jadi salah satu program dari AC curriculum ini ada convention dan Boys Brigade ya, BB yang kita seperti pramukanya gitu. Nah, untuk AC curriculum sendiri ini kenapa kita memakai AC curriculum? Karena kami percaya kalau misalnya anak-anak itu akan bisa lebih berkembang saat mereka belajar
dengan sistem mastery learning, individual learning, dan juga untuk convention ini kita juga bisa mengajak anak-anak untuk explore talenta mereka gitu. Bukan hanya apa talenta yang mereka sudah merasa miliki, tapi juga bahkan talenta-talenta yang mereka belum tahu gitu. Di convention ini banyak anak-anak yang tadinya nggak tahu mereka punya talenta apa, dan akhirnya mereka bisa mengembangkan talenta-talenta yang baru gitu. Selain juga bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain yang juga mengadopsi AC curriculum gitu. Nah, nextnya, Mister. Oke, untuk Convention 2025 sendiri, temanya adalah A Light and Alive, diambil dari John 8, verse 12 ya. I am the light of the world. He that follows me shall not walk in the darkness, but shall have the light of life. Untuk tanggalnya sendiri, ada di tanggal 13 sampai 17 Oktober, tempatnya di Bukit Palem Resort di Bogor. Gitu. Jadi selama 5 hari ya, Mister ya? Iya, benar. Iya, oke. Tujuan dari convention seperti yang tadi saya bilang um, adalah untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan talenta yang mereka punya dan juga untuk mengeksplor, ya, discover talenta-talenta lainnya yang mereka punya gitu, ya. Dan juga leadership. Saya punya murid-murid saya selama ini yang saya lihat sangat berkembang pada saat mereka mengikuti convention. Jadi saya lihat perbedaannya antara anak-anak yang join convention sama tidak join convention ya. Karena yang join itu mereka pulang dari convention mereka mempunyai banyak talenta yang baru, punya terus wawasannya juga lebih luas karena mereka bertemu dengan banyak teman-teman di sana ya. Jadi untuk convention yang terakhir kemarin 2024 itu murid-murid yang ikut convention sudah sekitar 400 murid Iya, dari seluruh benar. Indonesia gitu. Jadi mereka sangat happy di sana. Murid-murid saya selalu tanya sampai detik ini, sampai hari ini tadi di sekolah masih ngomong I miss convention gitu. Karena seru, bagi mereka seru banget. Misalnya kayak dari ketemu teman baru, terus mereka juga pada saat mereka juara itu mereka merasa wah ternyata saya bisa gitu. Dan menurut saya pribadi untuk anak-anak yang non akademik ini wadah untuk mereka menunjukkan gitu kemampuan mereka karena uh, AC Convention ini sangat banyak eventsnya dari musik, dari olahraga, dari speech dan hal seperti itu ya. Anak-anak yang mungkin selama ini ngerasa oh saya bukan anak akademik, mungkin saya nggak pinter matematikanya atau apa. Nah mereka bisa sangat menonjol di sini gitu. Dan juga untuk anak-anak yang selama ini mungkin pendiam ya, mungkin banyak ada anak-anak yang bagus secara akademik, mereka juga bisa di-challenge di sini gitu loh. Mereka bisa diajak untuk, kamu tuh nggak cuma akademik doang dong, kamu harus bisa juga mengembangkan talenta kamu di hal lain. Misalnya, kita biasanya encourage anak-anak untuk ikut satu platform at least. Misalnya famous speech atau expressive reading. Karena pada saat mereka melakukan itu, mereka bisa percaya diri berbicara di depan banyak orang gitu. Dan jadi ada anak-anak yang tadinya pendiam, tahu-tahu pada saat mereka ikut expressive reading atau famous speech, oh ternyata mereka bisa gitu. Dan mereka akhirnya setelah itu mereka lebih percaya diri dan bahkan juara gitu di convention gitu. Dan itu salah satu yang saya lihat. Ada juga anak-anak yang selama selama ini mungkin kayak yang agak kayak gimana ya, kurang mau jadi leader selalu di belakang layar. Kita dukung mereka untuk misalnya jadi kapten untuk tim basket. Nah, anak yang tadinya cuma kayak malas-malasan ke sekolah, akhirnya dia berubah. Dia jadi rajin, dia jadi keluar leadership-nya gitu. Karena kita dukung mereka, kita encourage mereka untuk untuk menjadi leader gitu. Itu salah satu menurut saya benefit yang kita bisa dapat pada saat anak-anak ikut mission gitu. Nextnya, Mister. Masih sama? Oh, Udah berubah ya? udah, Mister. Sorry. Oke. Maaf, saya agak batuk. Untuk peserta murid sekolah ACI yang berumur 11 tahun di tanggal 31 Desember tahun ini sampai usia 20 tahun bisa join convention. Jadi kira-kira dari kelas 5 SD sampai kelas 12 ya. Untuk kategori lombanya sendiri dibagi 3. Ada under 14, under 16 sama open. Jadi untuk open itu umur 17 ke atas gitu. Next, Mister. Iya.
Oke, untuk kegiatan convention sendiri ada 5 hari. Di hari pertama biasanya anak-anak akan menyelesaikan event-event olahraga ya seperti atletik ya, long jump. Biasanya sih banyak yang ikut atletik sama long jump ya. Bisa seharian kita di situ gitu. Nah setelah itu kita akan berangkat ke tempat convention. Nah di tempat convention ini nanti anak-anak akan registrasi art mereka. Jadi seperti kalau misalnya mereka menggambar, apa fotografi atau hal seperti itu, mereka akan registrasi dulu di situ pada malam harinya gitu. Dan ada acara pembukaan biasanya malam-malam gitu. Untuk hari kedua sampai keempat, mereka akan menyelesaikan event-event yang lain. Ada platform, ada musik, ada vokal, ada olahraga yang seperti basket atau mungkin tenis. Sebenarnya ada juga yang misalnya Ada. volleyball, ada Mm-mm. futsal, ya ada macam-macam ya. Jadi mereka hari kedua sampai keempat itu mereka menyelesaikan semua semua lomba-lombanya. Dan pada malam hari, setiap malam itu ada evening rally. Jadi kita seperti kebaktian, tapi lebih fun lah untuk anak-anak ya, karena mereka bisa ketemu teman-teman, bisa kenalan sama teman baru, terus suasananya juga santai gitu. Ada firman Tuhannya dan ada command performance. Command performance itu adalah performance yang murid-murid yang sebenarnya belum tentu juara satu, mungkin dia juara dua, juara tiga, atau mungkin bahkan mungkin juara empat mungkin ya. Tapi pada saat dinilai oleh judgesnya, performance tersebut mempunyai nilai-nilai kekristenan yang kuat gitu, punya punya value gitu. Nah, itu yang akan ditampilkan di setiap acara evening rally ya setiap malamnya. Dan pada hari kelima biasanya ada pengumuman pemenang dan upacara penutupan. Setelah itu anak-anak pulang gitu. Nextnya, Mister. Oke, Nggak di sini berganti. ada foto-foto ya, foto-foto Iya. tentang convention dari tahun 2019 Mm-mm. sampai 2024. Ini Ya, ini foto upacara atletik ya. pembukaan. Hmm, Ini evening rally-nya. ini, ya ini event ini seperti ini, seperti ibadah ya. Common performance. Ini sport event futsal. Videonya tadi udah sempat dilihat ya di awal. Oke. Ini kegiatan convention yang lainnya. Terus ini science research. Ini social studies research. Ini pastels, oils, ini hasil karya murid-murid. Sketching, ya, color pencil, pen and ink. Ada comic strip, patchwork. Oke. Susan, Yes. Oke, total jadi event. ya untuk total event sendiri ada 140 event ya, dibagi ke dalam 6 divisi. Ada akademik yang seperti tadi, ada physical education, which is sport sama athletics ya. Ada exhibits itu lebih ke art ya, ada fotografi juga di situ. Ada music, music itu dibagi ada yang solo, ada yang combine, ada yang seperti ensemble gitu ya. Ada vokal juga masuk di situ. Platform itu seperti famous speech, preaching, expressive reading, atau drama ya, seperti yang tadi ada di video, ada one act play, ada dramatic dialogue, ada monolog gitu. Jadi anak-anak dilatih untuk berani berbicara di depan umum ya, public speaking gitu. Iya. Dan ada scripture. Ya, di scripture sendiri juga ada terbagi dalam beberapa macam. Ada yang menghafalkan ayat-ayat Ayat. Alkitab. Ya, ada juga yang mereka harus seperti group Bible speaking gitu. Mereka jadi ada gerakannya, tapi dari Bible ya, ininya ambil versesnya dari Bible gitu. Itu seru juga. Boleh nextnya, Mister? Oke, ini adalah award-awardnya untuk mendapatkan posisi satu harus berapa poin, posisi dua berapa poin ya. Ini nilai. Medali, ya, Iya, medali jadi diberikan untuk juara satu, dua, tiga. mm-mm. Mister, silakan. Ya, jadi untuk murid yang mendapatkan posisi juara satu itu ada poinnya. Jadi dapat 12 poin. Nah, poin ini untuk apa? Jadi di setiap divisi itu ada trofi. Nah, dalam setiap divisi, murid yang memiliki poin tertinggi, mereka akan mendapatkan trofi. Jadi contoh ada trofi vokal. Kemarin kalau nggak salah, kita dapat trofi apa ya, Miss Susan ya? Ada Saya- Gwen di art ya, Oh iya, ya jadi disebut. contohnya di Rising Star tahun kemarin itu dapat Gwen dapat trofi art. Jadi
dari seluruh murid, dari 400 murid yang mengikuti convention, di divisi art, Gwen ini memiliki nilai paling tinggi. Itu sehingga akhirnya dia mendapatkan trofi di divisi untuk artnya. Itu itu untuk award. Nah, ini foto Rising Star Team pada Regional Convention tahun 2024 kemarin. Oke, ini tadi Miss Susan udah sempat mention ya Miss Susan ya. Ya. Jadi kita di tahun ini itu di Bukit Palem Resort itu di Bogor dari tanggal 13 sampai dengan 17 Oktober. Ya. Ini Miss Susan bisa lanjut untuk menjelaskan Southpack Convention. Ya, Mister. Oke, untuk Southpack Convention ini sebenarnya convention juga, tapi akan diadakan di negara, biasanya di Australia ya, Mister. Ya, pada umumnya di Di Australia. Australia ya. Setiap 2 tahun sekali gitu. Nah, jadi anak-anak yang bisa ikut itu adalah anak-anak yang juara 1 sampai 6 di Regional Convention di Indonesia. Mereka berkesempatan untuk ikut lomba Southpack Convention di Australia gitu. Jadi kenapa kita berusaha untuk eh, apa sebisa mungkin anak-anak bisa juara 1 sampai 6 ya supaya mereka punya kesempatan untuk compete di luar negeri gitu. Karena nggak hanya Southpack aja, tapi kita juga ada Asian Convention sama satu lagi apa, Mister? International Student Convention. Asia Student Convention ini untuk di tahun 2025 kemarin ya, barusan ya. Tahun Baru 2024 ya, Mister? kemarin, kalau nggak 2004. salah, Oke, iya, oke, kalau nggak salah di Thailand ya. November apa ya di Thailand. Ya di Thailand. Dan untuk International Student Convention itu biasanya di Amerika gitu. Jadi anak-anak yang juara 1 sampai 6 itu akan dikirim ke sana. Tapi memang tidak semua event ya, Mister ya. Ada Iya, event apa aja ya, Mister, untuk yang bisa dikirim? ada jadi internasional sama Asia ini tidak semua event yang di regional tuh dilombakan. Jadi memang eventnya tidak sampai 140 tapi cukup banyak juga sih. Gitu. Seperti Tapi ada platform event-event music gitu ya. mm-mm, Platform music itu masuk ya, Mister ya. masuk masuk. Jadi kayak futsal yang kayaknya nggak ada ya, saya ingat ya. Olahraga seperti itu Iya, ya. futsal nggak ada. Oke. Ya. Boleh ya nextnya, Mister. Oke. Mhm. Oke, ini adalah estimasi biaya convention, kira-kira seperti tahun lalu di Mhm. 2.500.000. Iya. Ini Mungkin masih belum fix ya, Bapak Ibu. Karena tahun lalu tuh 2.500.000, jadi tahun ini nanti ya nggak akan jauh-jauh dari inilah. ya, Ini foto Southpack di tahun 2016, waktu itu Indonesia, dari ini fotonya perwakilan dari Indonesia. Rising Star waktu itu kirim ada 2 murid ya, Kanaya dan Priyanka. Ini tahun 2018, ya. Ada 8 kalau saya nggak salah inget. Itu kita pergi ke Sydney. Ya. Oke, ya, sebelum kita masuk ke sesi question and answer, mungkin dari Miss Lita ada yang mau ditambahkan, Miss Lita? Iya, thank you penjelasannya buat Miss Susan dan Mr. Mario. Ya, Jadi Miss. kami mengencourage sekali ya anak-anak untuk ikut convention. Jadi kalau yang di Kelapa Gading kami setiap tahun kami ikut, kecuali pada masa COVID kami tidak ikut. Jadi kami melihat perubahan dari anak-anak, pertumbuhan dari anak-anak. Jadi convention ini bisa dikatakan salah satu highlight di ACE kurikulum. Nah, kebetulan Miss Susan setiap tahun ikut ya. Jadi bahkan terlibat melatih anak-anak. Jadi banyak sekali. Jadi semua guru terlibat semuanya. Jadi convention ini selain anak-anak juga discovery, mereka punya talent, mereka menemukan talent-talent baru atau yang hidden yang tersembunyi di dalam diri mereka. Kesempatan juga buat mereka untuk mengembangkan talenta mereka dengan mereka melihat eh, murid-murid lain dari sekolah lain, melihat kelebihan mereka, bagaimana caranya, oh yang menang tuh bagaimana. Mereka bisa belajar sehingga mempersiapkan diri untuk tahun depan berikutnya, untuk bisa lebih baik lagi. Jadi kami suggest sekali untuk orang tua mensupport untuk acara AC Convention ini. Demikian.
Ya, Ya, saya mohon maaf, saya tutup kamera, saya sambil online Zoom yang satu lagi. oke. Ya, Miss Thank Gita, you. terima kasih buat tambahannya. Oke, biar cepat mungkin Bapak Ibu udah nggak sabaran ada hal-hal yang mau ditanyakan, kita langsung saja ke dalam sesi question and answer. Oke, Bapak Ibu waktunya dipersilakan. Jika ingin bertanya mungkin bisa langsung unmute atau bisa ketik di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan waktunya diberikan jika ada pertanyaan berkenaan tentang convention. Oh ya, mau menginfokan untuk di Serpong itu ada dua PIC ya untuk convention. Ada Miss Prita, satu lagi Miss, saya lupa namanya. Siapa ya? Swiss. Oh iya, Miss Louis. Ya, Miss Louis. Ya, nanti ada mungkin ya beberapa perlombaan jika apa namanya dibutuhkan murid dari Serpong bisa bergabung. Contoh kayak basket, ya basket. Karena kalau nggak salah basket itu satu sekolah hanya mampu mengirimkan satu tim. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa ketik di kolom chat atau bertanya langsung di unmute mikrofonnya. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu orang tua bertanya apakah salah satu ortu bisa ikut? Ya orang tua bisa ikut sih Bu, tapi tentu harus mendaftar dulu ya. Saya lupa ya. Kayaknya biayanya itu akan sama ya, karena ini yang ngatur itu kepanitiaan dari ski ya di Australia. Jadi kita itu melakukan pendaftaran langsung ke Australia melalui websitenya. Itu ya bisa ikut orang tua tuh bisa ikut atau bisa berkunjung sih Bu. Aja kadang karena tuh itu dibuka untuk setiap orang tua murid dari setiap sekolah untuk datang ke sana itu free walaupun nggak nginep ya. Kadang tuh suka ada yang datang setiap hari pulang pergi untuk ikutin kegiatan convention. Tapi kalau sana yang nginep tuh, kalau nggak saya salah inget ya, harganya itu sama gitu, biayanya. Oke, ada pertanyaan lagi. Eh, apakah bisa tahu tahun ini apa saja yang dilombakan? Nah, yang dilombakan itu ada 6 divisi ya. Tadi saya coba share lagi slide-nya. Oh, ini lewat. Ya, ada 140 perlombaan dibagi dalam 6 divisi akademik. Akademik itu contohnya chess, checkers, ada baseball. Baseball itu seperti cerdas cermat gitu. Terus ada physical education nih, sports dan athletics. Kemudian di exhibits ada manual arts. Manual arts itu kerajinan tangan, media arts, sama visual arts. Ya, media arts itu seperti fotografi, seperti video production, terus visual art ini kayak melukis ya, lukisan, pen and ink, pastel, oil, akrilik, tuh. Di musik ini ada combine, ada instrumental. Combine itu menyanyi tapi sambil bermain musik. Kalau instrumental itu hanya bermain musik saja tanpa menyanyi. Terus vokal itu hanya menyanyi saja tanpa bermain musik. Terus platform ini seni pertunjukan seperti drama di one act play, ada pantomim, terus ada puppet, illustrative storytelling, expressive reading. Kemudian di scripture ini menghafal ayat, ada lomba juga seperti cerdas cermat tetapi pertanyaan seputar di Alkitab namanya Bible Bowl gitu. Nanti akan diberikan registration form
Jadi dalam registration form itu di list seluruh perlombaan-perlombaan yang ada gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan lombanya tuh ada apa aja. Nanti akan dibagikan sama supervisornya dalam bentuk registration form. Untuk kegiatannya ini 5 hari, 4 malam 5 hari. Dari tanggal 13 sampai 17 Oktober. Ya, terima kasih Miss Faye sudah bantu jawab. Apakah program ini mandatory? Ya, kami dari sekolah ini sangat menganjurkannya karena ini adalah bagian dari kurikulum ICE yang membuat kurikulum ICE ini menjadi komplit. Selama ini kan kita tahu bahwa kurikulum ICE itu terkenal dengan individual learning, mastery learning. Cuman kan murid itu juga belajar untuk art, belajar di musik, mereka belajar public speaking, mereka belajar untuk bekerja di dalam tim. Namun mungkin ya karena kami juga melihat bahwa memang biayanya ini nggak murah ya Bapak Ibu. Jadi jika memang ada kesulitan dalam soal dana, jadi ya murid tidak masalah jika memang tidak ikut. Tapi dari kami dari sekolah melihat ini tuh sungguh sangat baik ya bagi perkembangan dari murid-murid yang ada, kami sangat menganjurkan untuk setiap murid di usia yang sesuai dengan convention ini untuk bisa ikut. Itu. Nah, untuk athletics dan sport kalau kami selama ini mungkin kalau di Serpong itu pernah pada waktu online convention tahun 2022. Serpong waktu itu ikut ya. Tapi kalau seandainya di tahun ini mungkin bisa langsung masuk ya di program dalam untuk yang di Serpong ya dalam mungkin jadwal pelajaran di sekolahnya untuk mungkin di term 1 itu masukkan untuk persiapan dalam convention dan mungkin ya di kelas sportnya bisa dipersiapkan untuk mempersiapkan murid-murid yang mengikuti athletics untuk bisa latihan dulu gitu. Jadi kalau di Kelapa Gading itu kita nggak langsung on the spot langsung lomba. Kita itu udah langsung terintegrasi ke dalam pelajaran sportnya kita gitu. Dan kita menambah biasanya mengajarkan pula tambahan ini tuh di dalam ekskur gitu. Bener ya Miss Susan ya? Gitu. Jadi di ekskur itu kita udah langsung mempersiapkan murid-murid untuk atletiknya, untuk basketbolnya, untuk futsalnya seperti itu. Oke, ya nanti di dalam registration form itu ada event yang dikasih tanda bintang. Jadi event atau perlombaan yang ada tanda bintangnya itu tidak lanjut ke International atau Asia Student Convention gitu. Jadi kelihatan di dalam registration formnya jika eh, lomba itu ada tanda bintangnya, berarti lomba itu nggak akan lanjut, tidak akan dilombakan ya, tidak akan dilombakan di Asia atau di internasional, hanya dilombakan di regional. Nah, untuk badminton sangat disayangkan belum ada ya, padahal pada Ada, kalau ini Mister. ada tuh Ada, bisa Mister. ada ya. Ada, mau diadakan. Nah, tapi registration form terbaru belum diupdate tuh. Oh, oke. Kemarin Iya. meeting terakhir katanya ada, tapi Berarti lagi dicoba pilih. dipropos ya, lagi coba dipropos nih ke apa namanya ke panitia. Nah, memang list dari perlombaan ini berkembang ya, Bapak Ibu. Jadi tahun lalu tuh sebenarnya bukan tahun lalu, 7 tahun lalu ya, 7 tahun lalu jika saya nggak salah ingat, futsal itu belum ada ya. Futsal ini masuk itu, enggak deh, 9 tahun lalu ya. Futsal tuh belum ada. Baru ada, jadi saya rada lupa ya, karena em, seingat saya pada waktu pertama kali saya ikut student convention, futsal itu belum ada gitu. Jadi ada perkembangan, ada penambahan di futsal itu. Terus ada apalagi comic strip ya. Comic strip itu baru ada di 5 tahun ini. Sebelumnya comic strip itu nggak ada. Untuk painting juga ada.
ya. Painting itu banyak ya, ada akrilik, ada oil, jadi tergantung media yang digunakan, ya. Ada akrilik, jadi akan dilombakan hanya painting yang dari akrilik, oil, pastel, color pensil, ada pen and ink, ada sketching, jadi sketching itu hanya pensil aja, gitu. Renangnya belum ada, gitu. Untuk renang belum ada. Mungkin nanti kalau seandainya ada banyak dari sekolah-sekolah ini ngasih masukan untuk adanya renang, ada kemungkinan nanti panitia menambahkan renang, gitu. Ya, comic making ada, namanya comic strip. Jadi komiknya itu nggak panjang ya, cuman satu satu halaman aja, gitu. Terdiri dari 4 sampai dengan 6 strip. 6 apa itu yang namanya? 6 panel ya, 6 kotak-kotak gitu. Oh, untuk program cicilan kita belum ada ya, karena kita bayar langsung tuh full ke panitia gitu. Mungkin dibantu dengan ide dengan menabung kali ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan kita masih ada sekarang bulan apa nih? Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. Mungkin September tuh udah harus bayar. Masih ada 5 bulan ya. Mungkin bisa dicoba ditabung gitu. Nah, untuk art atau exhibit itu tidak dilombakan di tempat. Tapi maksudnya murid itu harus buat itu di rumah dulu, gitu, di sekolah. Ketika nanti pada waktu convention hanya tinggal dibawa untuk dinilai sama juri, ya, gitu. Jadi untuk seluruh exhibit seperti art, fotografi, semuanya harus disiapkan dulu dari rumah atau dari sekolah. Ketika pada harinya baru dibawa, diserahkan ke juri pada waktu registrasi uh, artworks-nya atau semua exhibitnya tuh diregistrasikan untuk dinilai di juri oleh juri pada waktu hari convention. Sama komik juga. Di komik harus dibuat dulu dari rumah. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau mungkin ya Bapak Ibu, jika ini Zoom-nya kan udah selesai, tapi kalau misalkan masih ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ya. Kalau di Serpong itu ada Miss Prita sama Miss Louis, ya mungkin bisa tanya ke mereka. Kalau di Rising Star bisa mungkin tanya ke supervisornya masing-masing, karena hampir semua supervisor yang ada pernah ikut convention ya. Kita pada waktu convention nanti para guru ini akan banyak untuk ikut mendukung para siswa. Jadi kita juga nginep di sana. Dan kita akan namanya jadi sponsor. Istilahnya dalam convention, guru-guru ini akan jadi sponsor. Dan orang tua murid, yang tadi kan mungkin ada pertanyaan, orang tua boleh ikut nggak? Nah, iya, orang tua murid tuh bisa ikut serta menjadi sponsor, mendukung anaknya. Gitu. Jadi ada ketentuan dari panitia dalam peraturan convention itu bahwa dalam 10 murid ini harus memiliki satu sponsor, yaitu eh, orang dewasa ataupun guru ya, orang tua muridnya. Itu. Ya, untuk comic strip juga dibawa dari rumah ya, dikerjakan di rumah. Ya, jadi pengalaman kami untuk convention ini memang peran serta dari orang tua murid itu penting ya. Jadi perlu dukungan dari Bapak Ibu semua untuk mendukung anak-anaknya. Oh iya, ini ada guideline-nya convention itu. Jadi penting buat Bapak Ibu nih setiap murid juga membaca guideline ini dengan detail. Karena jika ada hal yang tidak sesuai dengan guideline, itu bisa ada pengurangan nilai. Jadi di guideline itu Bapak Ibu juga bisa melihat kriteria penilaian.
yang diberikan juri kepada murid-murid, hasil karya murid atau pertunjukan performance murid bisa dilihat di situ gitu. Jadi kalau misalkan ada hal yang nggak sesuai itu bisa mengalami pengurangan poin. Bahkan ya sangat disayangkan bisa juga didiskualifikasi. Jadi penting untuk membaca guidelines. Jadi untuk yang di Serpong ini nanti bisa tanya Miss Prita atau Miss Louis berkenan tentang guidelines. Nah, biasanya kita di Kelapa Gading itu kita kasih link di Google Drive, jadi bisa langsung akses, lihat semua guideline ada di sana. Ada lagi yang mungkin bisa ditanyakan? Mungkin dua pertanyaan lagi. Ya, ini ada pertanyaan, kalau seandainya umur 11 tahunnya di bulan Desember, itu bisa ikut. Selama di tahun ini berumur 11 tahun. Jadi kalau seandainya ulang tahunnya nih 31 Desember, itu diperbolehkan untuk bisa ikut di convention. Tuh. Cuman kalau seandainya baru 1 Januari nih, Januari 2026, usianya berumur 11 tahun, itu tidak bisa ya. Karena kita punya murid dulu tuh, teman-temannya ikut, ya ikut convention nih, satu kelas 5. Tapi dia nggak bisa ikut, karena usianya berumur 11 tahun, ketika di 1 Januari tuh mepet banget gitu. Akhirnya saya coba minta izin tuh sama panitia. Dari panitia tetap tidak bisa ya, karena kalau seandainya diizinkan satu, nanti yang lain pun harus diizinkan gitu. Jadi peraturan tidak bisa berubah gitu. Makanya jadi peraturan tetap bahwa yang berumur 11 tahun di bulan Desember tanggal 31 itu bisa ikut. Ya, untuk ya bisa di print ya. Jadi nanti akan dikasih dalam bentuk PDF. Itu Bapak Ibu kalau mau di print boleh di print. Dia tuh tebel ya Bu. Bisa setebel ini ya, kalau nggak salah. Cukup tebal ya. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Mister, mungkin mau menambahkan sedikit. Oh ya, silakan Miss Susan. Ya, tadi ada pertanyaan mengenai persiapan ya. Untuk Mm-mm. persiapan sendiri, kita setiap termnya sudah ada extracurricular. Nah, di situ mereka diarahkan untuk convention. Jadi misalnya seperti selama ini kita sudah ada ekskul basket, Baik. ada Ya, ekskul futsal, dan untuk atletik sendiri karena sudah terlalu banyak ekskul di jam pulang sekolah, jadi kita akan adakan di dalam mata pelajaran sport. Jadi dari term ini kita akan mulai melatih anak-anak untuk berlari dengan timing yang sudah ditentukan karena ada ininya, ada waktunya, batas waktunya misalnya kalau nggak salah kalau untuk 100 meter sprint itu harus 15 detik. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba melatih anak-anak di jam pelajaran sport gitu, mulai dari term 4. Untuk art sendiri biasanya kalau di Kelapa Gading kita ada guru sport. Nah, guru sportnya itu akan mengarahkan anak-anak sudah dari term ini mengerjakan art-art yang mereka pilih. Jadi misalnya ada sketching, ada oil, ada painting seperti itu semua sudah diarahkan oleh gurunya untuk convention. Makanya nanti pada saat harus convention udah nggak gerabak-gerubuk lagi istilahnya gitu, karena mereka sudah kerjakan bertahap dari term ini gitu. Biasanya sudah siap. Hanya nanti akan mengisi form ya, Mister ya, iya. judges form dan hal-hal seperti itu. Nah, itu juga saya mungkin boleh minta tolong orang tua untuk judges form dan hal-hal seperti itu boleh diingatkan, apalagi anak-anak yang baru pertama kali ikut ya. Karena kalau Mm. tidak lengkap itu bisa diskualifikasi, sayang gitu. Begitu mereka registrasi, ternyata nggak bisa karena nggak lengkap. Nah, mungkin boleh minta bantuan orang tua untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu baca guidelines apa saja yang diperlukan gitu. Terima kasih ya. Iya, makasih Miss Susan untuk tambahannya.
Ya mungkin kalau judges form kita sekarang udah mulai ke digital ya. Yang belum digital itu adalah ada namanya report ya. eh Apa yang namanya? Apa report ya? Saya lupa ya. Kayak fotografi, ada fotografi report. Terus di seluruh art itu ada reportnya. Jadi dalam report itu menjelaskan step by step bagaimana art tersebut bisa jadi gitu sampai dengan finalnya. Kalau misalkan di fotografi itu misalnya pakai kamera apa, terus pakai auto atau manual. Kalau manual ISO-nya berapa gitu, aperture-nya berapa gitu. Jadi di situ ada. Nah, untuk judges form dulu ya sebelum kita COVID, jadi pasti pakai judges form dalam bentuk print out. Jadi mereka harus tulis di situ untuk nama mereka, eventnya apa. Cuman di tahun 2024 kemarin udah nggak pakai judges form lagi, jadi sangat ketolong ya. Jadi semuanya udah pakai digital. Para judges menggunakan tablet ataupun pakai laptop untuk melakukan penilaian. Jadi pada umumnya ada 2 atau 3 juri ya dalam satu perlombaan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Belum akhirnya saya tutup untuk Zoom meeting pada malam hari ini. Namun jangan khawatir ya Bapak Ibu, kalau mungkin ada pertanyaan, tanyakan saja, bisa tanya ke supervisor dari murid masing-masing. Untuk PIC di Serpong ada Miss Louis, ada Miss Prita. Kalau di Kelapa Gading bisa tanya ke Miss Heske untuk kelas 5 ya. Ntar mungkin Miss Heske bisa bantu jawab, karena Miss Heske juga sudah beberapa kali mengikuti convention. Oke Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, kita sudahi Zoom meeting kita pada malam hari ini. Ya, jangan sungkan-sungkan jika ada pertanyaan setelah Zoom meeting ini bisa tanya ke supervisor. Ya, oh ya, sama-sama Ibu Fiska Susanto. Ya, oke. em, dari Miss Susan, sebelum kita sudahi, ada yang mau ditambahin? Enggak sih, saya paling mau mengingatkan lagi, mengencourage kali ya. Kalau bisa, memang kalau ada kesempatan, boleh anak-anak boleh ikut convention karena selama 7 tahun saya di Racing Star, saya melihat anak-anak yang ikut convention itu memang sangat berkembang gitu. Istilahnya secara leadership mereka, secara karakter mereka, kepercayaan diri mereka itu semua berkembang gitu. Jadi sayang kalau mereka melewatkan ini dan setelah anak-anak keluar dari Racing Stars pun pada saat mereka berkunjung ke sekolah atau ketemu saya gitu di mall di mana mereka pasti kalau saya tanya kamu kangennya apa dari Racing Stars, salah satunya yang pasti paling mereka sebutkan adalah convention, dan mereka mengakui kalau misalnya convention juga yang membuat mereka itu discover banyak talenta-talenta yang lain gitu yang akhirnya bikin mereka jadi lebih percaya diri gitu. Jadi kalau memang ada kesempatan boleh diajak anaknya untuk ikut ya Bapak Ibu. Oke, Gitu aja. makasih Miss Susan tambahannya. Jadi sebelum kita berpisah satu sama lain, saya ingin mengundang untuk kita berdoa kembali untuk menutup kegiatan Zoom meeting kita pada malam hari ini. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Terus segala penjelasan yang berikan mengenai convention Bapak, kiranya kami menangkap akan maksud dan tujuan yang mulia Tuhan dalam kegiatan ini Tuhan. Tuhan Yesus, Kau bantu setiap orang tua murid Tuhan yang ada Tuhan, berikan hikmat dan urapan-Mu Tuhan atas setiap mereka untuk bisa mendukung anak-anak mereka dalam kegiatan convention ini Tuhan. Kami tahu juga Tuhan bahwa biayanya pun tidak murah Bapak. Bapak, jika memang kehendak-Mu Tuhan, Kau akan membukakan jalan bagi setiap kami sehingga anak-anak ini bisa ikut dalam kegiatan convention ini Bapak. Dan sebentar kami akan berpisah, kami akan melaksanakan kegiatan kami yang lain-lain ataupun beristirahat. Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk seluruh waktunya. Miss Faye, Miss Lita, Miss Tanlina, Miss Louise,
Miss Prita, seluruh Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Ya, kita bisa dismiss ya, Bapak Ibu. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima Sampai kasih. ketemu lagi mungkin di convention nanti ya. Oke. Thank Oke. you. Ya, Pak Matias. Tuhan berkati.